Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Assalamualaikum warahmatullahi saya wabarakatuh. Perkenalkan saya Reza Brahmantia, anggota Latsar CPNS Angkatan 1 Kelompok 3 Kementerian Perindustrian. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai PLT Kepala Sub Bagian Program Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, dan kebetulan beliau juga sudah hadir di meeting Zoom ini, yaitu Bapak Hamid Rizal Siregar, SPI MDP. Selamat sore Bapak. Sore Mas Reza, Sehat Bapak? Apa kabar? sehat, sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau gitu. Terima kasih banyak Bapak atas ini, saya ucapkan atas kesediaan Bapak untuk bisa hadir di wawancara ini Pak. Ya, Izin sebelumnya Pak, kalau bisa mungkin bisa saya mulai saja Pak untuk wawancaranya. silakan, silakan bisa Oke. dimulai. Izin Pak, kalau boleh tahu Pak, apa yang Bapak lakukan untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tupoksi Bapak? Ya, untuk mengimplementasikan nilai Pancasila, saya kira pertama, misalkan untuk sila pertama, ya saya pertama itu di dalam lingkungan kerja saya apa namanya, menunaikan agama saya dengan baik tentunya dan juga toleransi antar pegawai. Kemudian menjaga persatuan dalam hal ini juga toleransi dengan yang memiliki perbedaan dengan kita sendiri. Kemudian juga mengembangkan mungkin rasa empati antar sesama dan juga dengan di luar apa namanya lingkungan kerja kita, terutama dengan stakeholder kita. Baik Bapak. Saya kira sih itu ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Saya lanjut ke pertanyaan kedua Pak. Bagaimana cara Bapak untuk tetap profesional sekaligus berintegritas dalam melaksanakan tupoksi Bapak? Ya, untuk supaya profesional, saya kira pertama kita harus paham dulu dengan tupoksi yang diberikan kepada kita ya, tanggung jawab dalam hari ini. Tentunya dengan memahami tanggung jawab dan juga melaksanakan dengan sekemampuan yang kita miliki dengan maksimal, saya kira itu menjadi salah satu modal untuk menjaga kita tetap profesional dan juga berintegritas. Nah, itu saya kira sih itu yang paling utama. Baik-baik kalau gitu Pak. Saya lanjut ke pertanyaan ketiga Pak kalau gitu Pak. Bapak ini kan sebagai pelaksana kebijakan juga kan Pak ya. Terutama karena memang Bapak juga masih menjabat sebagai PLT Kepala Subbagian. Apakah Bapak bisa menjelaskan bagaimana cara untuk tetap mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan kelompok atau pribadi Pak? Ya, sekali lagi mungkin itu berkaitan dengan pertanyaan yang kedua ya. Dalam hal ini terkait dengan tanggung jawab kita. Tentunya ketika kita sudah masuk memiliki profesi sebagai pelayan publik, dalam hal ini seorang PNS ya, tentu kita juga harus memahami perbedaannya antara pelayan publik dengan pegawai swasta. Pelayan publik kita bertanggung jawab pada akhirnya manfaatnya kita harus memberikan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Itu yang ujungnya. Dengan demikian saya kira di situ pegangan kita supaya nantinya dalam keseharian pekerjaan kita bisa menjaga lah ya kinerja kita dan profesionalitas kita. Saya kira sih itu. Oke, baik, terima kasih Bapak. Saya akan lanjut ke pertanyaan terakhir Pak. Yang seperti kita ketahui bersama Pak, ini kan Indonesia sebenarnya sudah merdeka 75 tahun Pak, dan sebentar lagi menjelang ke 76 ya Pak ya. Dan Hmm. keragaman negeri ini tuh kan memang sebenarnya kan seperti anugerah ya Pak, karena kan kita sudah banyak sekali suku, penggunaan bahasa juga banyak, etnisnya berbeda-beda dan yang lainnya. Tapi hal ini tuh menjadi titik lemah juga karena memang banyak bentrokan di sana di sini, banyak karena perbedaan budaya, perbedaan pandangan. Nah, menurut Bapak, bagaimana sih caranya kira-kira untuk merawat hal tersebut atau mungkin memperbaiki hal tersebut gitu, Pak? Ya, memang saya kira itu keragaman itu sebenarnya bisa menjadi anugerah dan bisa juga menjadi pemecah belah tentunya.
bisa menjadi anugerah ketika kita bisa memanfaatkan dari perbedaan itu. Jadi misalkan di lingkungan kerja, kita analogikan dengan di lingkungan kerja, ada yang bisa misalkan menggambar, ada yang bisa dia kerjaan-kerjaan yang sifatnya teknis misalkan. Nah, bagaimana seorang pemimpin misalnya menggabungkan semua perbedaan itu, mengorkestrasi perbedaan sehingga menjadi kekuatan. Saya kira itu yang harus kita fokuskan. Tapi kalau misalkan perbedaan itu terus-terusan di blow up, bahwa si A itu beda, yang ini apa namanya, kekurangannya seperti ini, kelebihannya seperti itu, itulah yang nantinya akan menjadi pemecah belah. Saya kira sih justru yang harus difokuskan adalah bagaimana setiap kelebihan yang dimiliki oleh seseorang itu yang dioptimalkan, diorkestrasi. Dan di negara ini pun saya kira uh, tidak bisa dibilang uh, tidak anugerah ya. Saya kira perbedaan di Indonesia ini sangat sangat menjadi anugerah buat kita. Dan saya kira sampai sekarang kalau dibilang Indonesia itu pecah belah, enggak juga. Karena kita ini perbedaannya itu sangat sangat beragam dibandingkan negara-negara lain. Yang kalau kita lihat di negara-negara yang memiliki konflik itu perbedaannya itu hanya kecil dibandingkan Indonesia. Bisa dibandingkan Indonesia itu punya keragaman yang suku yang berapa itu seperti di Papua saja itu sangat sangat beragam. Dan kalau di total di Indonesia sendiri itu luar biasa beragamnya. Dan juga keragaman selain etnis juga keragaman apa namanya agama juga. Saya kira kita punya keragaman yang sangat-sangat banyak. Tetapi saya kira kalau kita bilang konflik ada pasti ya. Artinya satu dua konflik itu tidak masalah, tetapi secara agregat saya kira kita sudah sangat baik. Hanya saja ke depan mungkin yang kita tonjolkan bersama-sama di masyarakat itu bukan perbedaannya, tetapi bagaimana kita yang berbeda ini, keunggulan-keunggulan dari perbedaan ini kita angkat bersama dan bersama-sama memajukan negara Indonesia. Saya kira itu, Mas Reza. Baik-baik kalau gitu, terima kasih, luar biasa sekali ini penjelasan dan paparan dari Pak Rizal. Mungkin itu saja Pak Rizal, terima kasih ini sudah mau berbagi ilmunya, pengalamannya, Ya, dan masukan-masukannya juga. Semoga nanti bagi orang-orang yang mungkin menonton video ini tuh bisa bermanfaat bagi orang tersebut, bagi saya dan juga bagi masyarakat juga. Baik kalau gitu Bapak, ya. saya terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, alasan saya sebenarnya mengapa menjadikan beliau sebagai panutan saya. Selama saya akan bekerja nanti akan di kantor sebagai seorang ASN di Kementerian Perindustrian, itu adalah yang pertama karena memang beliau adalah sosok yang memiliki toleransi tinggi terhadap sesama, terutama bagi yang mungkin berbeda suku, juga berbeda agama. Sebenarnya itu terlihat dari jawaban yang beliau utarakan pada saat saya wawancara. Yang kedua juga karena memang yang saya lihat dari pandangan saya, beliau itu tidak pernah meninggalkan ibadahnya apapun, bukan apapun alasannya, lebih beliau tidak pernah meninggalkan ibadahnya walau sesibuk apapun pekerjaan yang sedang beliau lakukan. Jadi memang tetap diberikan kayak jeda gitulah untuk beliau untuk ibadah dulu, baru nanti akan melanjutkan pekerjaannya lagi. Yang ketiga, karena memang kebetulan saya adalah stafnya beliau, jadi beliau itu selalu mencoba menggerakkan kayak seperti saya salah satu stafnya untuk kira-kira potensi apa sih yang memang mungkin ada tersimpan dalam diri saya, dan itu nanti beliau tuh berusaha untuk ngarahin, ayo coba deh kali kamu gali gitu, di mana sih potensi kamu yang sebenarnya itu berada di mana gitu. Jadi memang untuk menggali potensi-potensi yang mungkin masih tersimpan yang mungkin tidak tidak saya sendiri pun mungkin tidak tahu gitu. Yang keempat adalah beliau adalah sosok yang selalu bisa mengendalikan emosinya dan juga berusaha untuk selalu profesional dalam melakukan pekerjaan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena memang salah satu contohnya
adalah pada saat misalkan ada arahan dari pimpinan atau ada tugas dari pimpinan, tapi memang sebenarnya tugas itu tuh tidak, beliau mungkin tidak suka atau mungkin tidak sependapat atau mungkin banyaklah beberapa alasan yang lain, tetapi beliau tetap melakukan hal itu. Maksudnya tetap beliau jalankan, tetap beliau selesaikan tanpa banyak membantah. Nah dari situ, mungkin dari beberapa alasan tersebut itu membuat saya tuh oke lah, beliau ini adalah seseorang yang bisa saya teladani sebagai seorang panutan selama saya bekerja di Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian, sebagai seorang sebagai seorang ASN. Terima kasih.